Ukraina diambang kejatuhan, wilayah utara kritis, Rusia bombardir kota-kota utama. Rusia mengerahkan kekuatannya untuk menguasai wilayah Donbas. Pada kemarin 29 Mei, pertempuran di wilayah itu kian sengit. Mereka menyerang kota-kota utama seperti Severodonetsk dan juga Lysychansk. Gubernur Luhansk, Sergei Gaidai, bahkan mengungkapkan bahwa situasi di Lysychansk memburuk. Bom Rusia jatuh di permukiman warga. Seorang gadis tewas dan 4 lainnya dirawat di rumah sakit. Pertempuran di jalanan juga kian banyak terjadi, jaringan listrik dan layanan telepon terputus. Listrik yang sebagian tidak beroperasi membuat aliran air bersih ikut terhenti. Pusat bantuan kemanusiaan juga berhenti beroperasi karena situasi membahayakan. Severodonetsk juga terletak sekitar 143 km di sisi selatan perbatasan Rusia. Penduduk di Severodonetsk dan juga Lysychansk kini berusaha melarikan diri dan mereka menuju Pokrov yang terletak 130 km dari Lysychansk. Salah satunya adalah Yana Skakova. Ia juga melarikan diri bersama putranya yang masih berusia 4 tahun dan 18 bulan. Suaminya juga memilih tetap tinggal untuk menjaga rumah dan juga ternak mereka selama 2,5 bulan terakhir. Keluarga tersebut juga tinggal di bawah tanah hingga polisi memberitahu sudah waktunya mereka pergi dan evakuasi. Tak ada satupun dari kami yang ingin meninggalkan kota kelahiran, tapi demi anak-anak kecil kami akhirnya memutuskan untuk pergi. Kemajuan Rusia di wilayah utara Ukraina juga memang mulai terlihat. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pihaknya telah menghancurkan gudang senjata besar milik tentara Ukraina di kota Kryvyi Rih. Sistem pertahanan anti-pesawat Moskow juga berhasil menembak jatuh jet tempur Su-25 milik Kiev di wilayah Dnipro. Di mana sebelumnya Rusia juga menyatakan bahwa kota Liman telah dibebaskan sepenuhnya dari nasionalis Ukraina. Kota itu juga terletak di antara Kramatorsk dan juga Severodonetsk yang kini terkepung. Masih ada sekitar 15.000 penduduk sipil di Severodonetsk. Donbas yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk memang menjadi sasaran utama Rusia. Menguasai wilayah itu juga lebih mudah karena sebagian diantaranya sudah berada di tangan pemberontak Ukraina yang pro-Rusia. Ukraina juga berharap mendapatkan kiriman bantuan senjata-senjata berat secepatnya. Jika tidak, kekalahan sudah di depan mata. Misil anti kapal Harpoon dari Denmark dan juga howitzer dari AS sudah tiba di negara itu sejak Sabtu. Misil Harpoon tersebut juga akan dioperasikan bersama dengan misi Neptunus milik Ukraina untuk mempertahankan wilayah pantai, salah satunya adalah pelabuhan Odessa. Mereka akan digunakan oleh tim Ukraina yang terlatih, di mana ratusan penduduk Lituania di lain pihak juga menggalang dana untuk membeli drone militer Bayraktar TB2 guna disumbangkan ke Ukraina. Kurang dari 4 hari, mereka sudah berhasil mengumpulkan 4,5,4 juta dolar atau setara dengan 78,7 miliar. Pada Sabtu, pimpinan Rusia, Jerman, dan Prancis juga melakukan panggilan telepon bertiga. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melakukan pembicaraan damai. Dalam sambungan telepon yang berlangsung selama 80 menit itu, Macron dan juga Scholz juga meminta agar dilakukan gencatan senjata serta penarikan pasukan Rusia secepatnya dari tanah Ukraina. Mereka juga meminta Rusia untuk membebaskan sekitar 2.500 tentara Ukraina. Mereka adalah tentara yang akhirnya menyerahkan diri di Mariupol setelah berbulan-bulan bertahan di pabrik baja Azovstal. Putin di lain pihak juga sepertinya tidak sependapat saat pertemuan. Putin mengultimatum Prancis serta Jerman agar tak mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Hal itu hanya akan memicu ketidakstabilan situasi dan juga memperburuk krisis kemanusiaan. Makin mengerikan, Barat terus kirim senjata ke Ukraina. Putin ingatkan hal ini jika Prancis dan Jerman tidak mau kehancuran terjadi. Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menghimbau kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz yang telah memberikan pasukan senjata ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melakukan pembicaraan damai. Dalam sambungan telepon yang berlangsung selama 80 menit itu, Macron dan juga Scholz juga meminta agar dilakukan gencatan senjata serta penarikan pasukan Rusia secepatnya dari tanah Ukraina. Mereka juga meminta Rusia untuk membebaskan sekitar 2.500 tentara Ukraina. Mereka adalah tentara yang akhirnya menyerahkan diri di Mariupol setelah berbulan-bulan bertahan di pabrik baja Azovstal. Putin di lain pihak juga sepertinya tidak sependapat. Saat pertemuan, Putin mengultimatum Prancis serta Jerman agar tidak mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Itu hanya akan memicu ketidakstabilan situasi dan memperburuk krisis kemanusiaan. Makin mengerikan, Barat terus kirim senjata ke Ukraina. Putin ingatkan hal ini jika Prancis dan Jerman tidak mau kehancuran terjadi. Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menghimbau kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron
dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz yang telah memberikan pasokan senjata ke Ukraina. Putin menyebut hal itu dapat mengakibatkan destabilisasi lebih lanjut. Kremlin juga menyatakan Putin telah membuat pernyataan itu selama panggilan telepon 3 arah dengan para pemimpin Prancis dan Jerman pada hari Sabtu, di mana dia memperingatkan terhadap bantuan pengiriman senjata Barat yang berkelanjutan ke Ukraina dan menyalahkan gangguan konflik terhadap pasokan makanan global pada sanksi Barat. Kremlin merilis Putin menyebutkan kepada Macron dan juga Scholz bahwa melanjutkan pasokan senjata ke Ukraina berbahaya dan dirinya memperingatkan resiko destabilisasi lebih lanjut dari situasi dan juga memperburuk sisi krisis kemanusiaan. Selama panggilan 80 menit, Macron dan juga Scholz sebagai imbalannya mendesak gencatan senjata segera di Ukraina dan juga penarikan pasukan di Rusia dari negara itu. Keterangan juru bicara Kanselir Jerman seperti dikutip dari Al Jazeera pada Minggu.